Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa melekat di dalam hati sepenuh keyakinan, tidak pernah ada keraguan. Allah senantiasa terpuji dalam setiap keadaan. Hendaknya ini selalu ada dalam diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Apapun yang Allah telah tetapkan, semuanya pasti ada kebaikan. Baik kita menyadarinya atau terlambat menyadarinya, atau bahkan mungkin kita gagal paham atau salah paham. Setiap apa yang Allah tetapkan senantiasa ada kebaikan, karena tidaklah Allah mentakdirkan kecuali atas dasar kasih sayang, keadilan, dan pasti ada hikmah di balik semuanya. Maka hendaknya sebagai seorang hamba yang beriman senantiasa memuji Allah. Ucapan Alhamdulillah menjadi hiasan yang selalu membasahi lisannya. Sebagaimana juga ucapan Subhanallah melengkapi dari pujian kita kepada Allah dalam bentuk mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, cacat dan celah. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan membacakan ayat-ayat dalam surah Yasin. Kita akan mengambil faedah sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama. Semoga Allah menuntun kita untuk memahami sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya SAW, menjauhkan kita dari kesalahpahaman, dan menjadikan apa yang telah kita pahami tersebut nantinya menjadi patokan untuk kita senantiasa istiqamah beramal di atas petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah kami mengingat, sekarang seharusnya kita masuk di ayat ke-41. Ya betul ya. Semoga saja tidak salah. Kan kalau tidak salah berarti betul. Ya. Kalau betul berarti tidak salah. Oh iya. Kita akan mencoba ayat 41 sampai 44 malam ini. Semoga Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
Dan di antara atau salah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi kita semua, adalah bahwa kami, yaitu Allah, mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera tersebut. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami akan tenggelamkan mereka, maka tidaklah bagi mereka ada penolong dan tidak pula mereka akan diselamatkan. Akan tetapi kamilah yang telah selamatkan mereka berkat rahmat yang besar dari kami, yaitu dari Allah. Dan untuk memberikan, setelah diselamatkan, untuk memberikan kesenangan dalam kehidupan sampai batas waktu yang ditentukan. Ini adalah terjemahan sebagaimana kita ambilkan. Terjemahan ini juga ada di dalam terjemah dari Sahih Tafsir Ibnu Katsir tentang surah Yasin. Ifafila azani Allah wa iyyakum. Sebetulnya banyak sekali faedah di dalam ayat-ayat yang barusan kita bacakan. Namun kita mencoba mengambil sebatas kemampuan dan sesuai dengan waktu yang kita miliki pada malam hari ini. Secara umum ayolah ikhwah, di dalam ayat-ayat ini menggambarkan tentang di antara tanda kebesaran Allah. Maka tidaklah disebutkan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat yang menunjukkan, membuktikan akan kebesaran Allah, kecuali hendaknya setiap orang yang beriman semakin bertambah keimanannya kepada Allah, semakin bersemangat untuk berusaha memahami syariat Allah, semakin memiliki sikap yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan untuk menjauhkan diri dari larangannya. Karena tidaklah seseorang itu sedang naik keimanannya kecuali pasti akan nampak dalam bentuk semangat melakukan kebaikan pun bertambah, dan semangat meninggalkan keburukan pun bertambah. Ya, dan itu sudah menjadikan sebab akibat. Tak mungkin orang dikatakan imannya lagi baik tapi malas ibadah. Gak ada ceritanya orang imannya sedang baik katanya, akan tetapi mudah sekali melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Maka ketika digambarkan di sini di antara tanda kebesaran Allah, hendaknya seorang mukmin menghadirkan keyakinan tanpa keraguan yang dengan itu menambah besarnya kekuatan keimanan dalam dirinya, yang itu akan nampak dalam bentuk semangat untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Apa itu ayat Allah yang sedang digambarkan di dalam ayat-ayat ini? Yakni Allah mengangkut mereka di atas bahtera yang penuh muatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa selain bahwa apa yang diceritakan itu sebagai bukti akan kekuasaan Allah, Allah juga sedang menceritakan dan menggambarkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan laut, yang dengan adanya laut tersebut maka kapal-kapal akan bisa berlayar, yang ketika kapal-kapal bisa berlayar akan mampu mengangkut barang dan juga penumpang dan seterusnya. Ya. Bahkan yang digambarkan di dalam ayat ini, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah peristiwa pertama adanya bahtera yang mengangkut penumpang dan barang, bahkan hewan. Bahtera siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang mau mengikuti Nabi Nuh, yang mau naik ke atas kapal atau bahtera yang Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuatnya, mereka akhirnya selamat. Adapun selainnya itu binasa. Selainnya itu binasa. Sampai digambarkan
anak keturunan Adam, ya, sampai kemudian terjadinya peristiwa air bah, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat bahtera, kemudian dijadikan sebagai untuk mengangkut penumpang berupa para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari masa Nabi Adam sampai di situ semua manusia habis kecuali yang ada di bahtera itu, ya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya Nuh itu juga disebut sebagai bapaknya manusia setelah Nabi Adam. Kenapa? Karena setelah peristiwa air bah itu, semua manusia dihapuskan, diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hanya selamat yang ada di atas bahtera tersebut. Dan dari semua manusia dan juga hewan yang ada di bahtera itulah akhirnya melahirkan anak keturunannya hingga pada zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu gambarannya. Ya, sehingga ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ini menggambarkan betapa peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat bersejarah. Sejarah awal muasal umat manusia yang Allah selamatkan dari kebinasaan atas azab Allah berupa air bah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita ringkaskan dulu secara umum. Kemudian wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatun, dan suatu tanda kebesaran Allah yang maha besar bagi mereka, lahum anna hamalna dzurriyyatahum, bahwa kami mengangkut anak keturunan mereka. Kalimat dzurriyyatahum ini yang perlu dijelaskan. Ya. Kalimatnya di sini menggunakan kata-kata dzurriyyah. Dzurriyyah biasanya itu kaitannya dengan jalur ke atas atau ke bawah. Kalau anak keturunan itu jalur ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Tapi kenapa digunakan kalimat ini atau kata ini di dalam ayat ini yang menggambarkan peristiwa zaman yang sudah berlalu? Tapi digunakan kalimat dzurriyyah, anak keturunan. Ya. Maka ternyata yang dimaksud di dalam ayat ini dengan kalimat dzurriyyah itu adalah nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang mereka, bukan anak keturunan mereka. Karena kalau seandainya diartikan anak keturunan mereka, itu belum ada kejadian yang terjadi atau sudah lewat kejadian itu dan tidak dialami oleh anak keturunannya. Sehingga ketika digambarkan seperti itu, maka penggambaran peristiwa yang sudah berlalu tentu yang mengalami adalah para bapak-bapak atau nenek moyang mereka. Ya, ini adalah penjelasan di dalam tafsir. Sehingga kalau kita menerjemahkan begitu saja tanpa merujuk kepada tafsir, hanya mengandalkan secara bahasa bisa keliru. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang menjelaskan bahwasanya kisah di dalam surah Yasin ini itu adalah bahtera Nabi Nuh, itu disebutkan ya oleh Sa'id bin Jubair, kemudian Asy-Sya'bi, Qatadah, As-Suddi, Ad-Dhahhak, Qatadah Ibnu Zaid mengatakan dalam satu kutipan di dalam tafsir At-Tabari, apa yang dikatakan bahwa bahtera yang dimaksud di dalam ayat tersebut di surah ayat 41 itu yang dimaksud adalah bahtera dari Nuh alaihissalam. Sehingga kita tidak mengira-ngira apa dan siapa yang dimaksud bahtera, yang dengan itu Allah mengangkat dan menyelamatkan umat manusia pada saat kejadian air bah tersebut. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya firman Allah, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Di ayat berikutnya
Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Apa ini maksudnya? Ya, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud itu adalah unta. Ya. Yang dimaksud adalah unta. Apakah ini otomatis memutlakkan? Tentu tidak. Ini memisalkan. Kenapa? Karena itu adalah kendaraan yang mempunyai fungsi sama untuk mengangkut penumpang atau orang atau barang. Artinya, ya, kendaraan yang digunakan oleh manusia untuk membantu pekerjaan atau meringankan apa yang menjadi rutinitas kehidupannya. Dan Masya Allah ya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Penjelasan ini dari Al-Aufi ini juga diambil dari Tafsir At-Tabari. Kemudian dari Ibnu Abbas. Yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dari firman Allah? Ya, yaitu bahwasanya wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami menciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera tersebut. Maka sahabat yang lain ataupun yang ditanya oleh Ibnu Abbas pada saat itu menjawab, tidak, kami tidak mengetahuinya. Ini juga menunjukkan bahwa di antara para salaf kita tidak bermudah-mudah bicara ketika memang dalam dirinya tidak memiliki ilmu itu. Maka kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud adalah kapal-kapal atau bahtera yang dibuat setelah kapal Nuh alaihissalam yang itu serupa dengannya. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Dan ini juga dikatakan oleh Abu Malik Ad-Dhahhak, Qatadah, Abu Saleh dan juga As-Suddi, ya. Sehingga ayol ikhwah, boleh kita katakan apa yang terjadi zaman-zaman setelah zaman Nabi Nuh. Kemudian manusia akhirnya bisa membuat kapal, perahu atau semisalnya sampai pada zaman sekarang. Ini diantaranya mengambil pelajaran dari peristiwa ketika Allah memerintahkan Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal besar yang digunakan untuk mengangkut manusia pada saat terjadi air bah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan ini sebagai sunnatullahnya. Nanti akan lebih nampak lagi ketika kita melihat dari ayat berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa inna sya'nughriqahum. Kalau seandainya kami menghendaki kapal itu yang berada di atas air, di lautan, di sungai, di danau. Kalau seandainya kami menghendaki nughriqahum. Seandainya kami menghendaki, maka niscaya kami akan tenggelamkan mereka. Ya. Kapalnya dan semua orang yang di atasnya serta barang-barangnya akan Allah tenggelamkan ketika Allah menghendaki. Kita ambil pelajaran di sini bahwasanya ada penetapan masyiah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya kehendak. Ya. Kemudian juga kita ingin menjelaskan, mengambil faedah dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, wa inna nughriqahum. Dan jika kami kehendaki niscaya kami akan tenggelamkan. Ini menunjukkan bahwa seandainya Allah menghendaki menenggelamkannya, maka tidak ada daya upaya dari kita manusia dan seluruh makhluknya untuk menyelamatkan dirinya. Maka janganlah orang yang merasa pintar bangga diri ketika dia membuat sebuah kapal, perahu atau semisalnya yang kemudian tidak bisa tenggelam di atas air. Ya, masih ingat sebuah kisah yang menunjukkan kesombongan manusia yang mengatakan bahwasanya ada sebuah kapal besar yang disebut takkan mungkin untuk tenggelam. Unsinkable katanya. Ternyata tenggelam juga.
Ketika ditanya, loh katanya ini kapal tidak akan tenggelam. Apa jawabnya? Loh kapal ini kan juga besi. Besi ya tenggelam. Artinya apa? Bertahannya sebuah kapal di atas air tidak tenggelam itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terbangnya burung di awan yang tidak jatuh itu juga atas kuasa Allah. Pesawat yang terbang di angkasa dan tidak jatuh atas kuasa Allah. Ini yang kadang kebanyakan manusia, apalagi mereka yang tidak beriman, tidak berpikir dari sudut pandang keimanan seperti ini dan bisa menjadikan sebab di antara sebab kebinasaan yang Allah akan timpakan baik dalam kehidupan dunia maupun nanti di akhirat. Ya. Baik. Bahkan dikatakan wa inna syanughriqahum fala sarikha lahum. Seandainya kami menghendaki untuk menenggelamkannya, pasti mereka akan tenggelam. Fala sarikha lahum, dan tidak ada bagi mereka penolong. Tidak ada satupun yang mau dan mampu untuk menolong mereka saat Allah kehendaki. Ya. Walahum yunqadhun, dan tidak ada pula yang akan bisa menyelamatkan atau tidak bisa pula dia akan diselamatkan. Ya. Dan semuanya itu semata-mata illa rahmatan minna, semata-mata karena rahmat dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati pada saat kita berkendaraan. Mungkin ada di antara kita itu yang ketika merasa sudah jam terbangnya tinggi, bawa motor, bawa mobil, atau kendaraan secara umum, karena merasa sudah profesional, merasa sudah jam terbang tinggi, sudah melanglang semua daerah dengan berbagai medan yang beraneka ragam, kemudian muncul dalam dirinya rasa ujub bangga diri. Ini gampang, jalan kayak gini gampang, nyalip itu gampang. Artinya apa? Mengandalkan kepada kemampuannya, kemudian kehilangan sikap tawakal kepada Allah. Ya, sering kita melihat kejadian-kejadian kecelakaan terjadi bukan karena sopirnya tak bisa nyetir, bukan karena SIM-nya SIM nembak, atau bahkan tidak punya SIM, ya, bukan pula karena mobilnya dalam kondisi rusak, ya. Banyak kejadian-kejadian kecelakaan itu bahkan di luar dugaan dari siapapun, baik yang mengendarainya maupun orang yang menyaksikannya. Itu fakta, ya. Bahkan seakan-akan nggak masuk akal. Bagaimana dengan yang katanya sebuah kendaraan yang sudah lulus uji keselamatan dengan skor istilahnya sangat tinggi, tapi toh ketika ada sebuah accident, hampir semua penumpangnya tewas. Sebaliknya ada mobil tua yang mungkin sudah, kalau ibaratnya orang itu sudah kembang kempis, kadang jalannya nyendat, kadang mau belokkan tuh berat setirnya, kadang ketika direm tuh kadang dapat kadang los, ya. Pernah ngalami bawa mobil diinjek remnya malah meluncur aja, zzz. Ya, kami pernah mengalami itu, sehingga harus dikocok ulang baru makan bahasa Jawa, baru bisa ngerem. Tapi yang seperti ini alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tak ada accident. Tapi yang katanya mobil mewah, yang safety-nya luar biasa, ya, luar biasa, sensor-sensor ada semua, qadarullah wa masya'al, atas kuasa Allah. Maka di sini yang sangat penting bagi kita, ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, sandarkan di setiap keadaan, terutama saat berkendaraan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan diri kita kepada Allah, jangan menyandarkan kepada kekuatan diri sendiri.
Kemudian di penutup dari ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa mata'un ilahin. Setelah Allah kehendaki untuk menyelamatkan mereka, tidak menenggelamkan mereka sehingga mereka pun akhirnya ya selamat, maka kemudian Allah mengatakan wa mata'un ilahin, dengan rahmat Allah mereka pun akhirnya apa? Diberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan atau kesenangan hidup. Namun ingat ya, hanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Enggak ada yang kekal. Ya, enggak ada yang kekal. Ada masanya, ada umurnya. Apa boleh jadi yang sudah habis itu yang duluan adalah barang atau nikmat yang Allah berikan padanya. Boleh jadi barang atau nikmat yang Allah berikan itu masih ada, tapi umur yang punya yang sudah habis. Kan gitu. Ya. Ada orang dikarunia Allah limpahan nikmat dan karunia dari dunia. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah kehendaki, kalau bahasa umum bangkrut. Sehingga yang dulunya punya rumah megah, mobil mewah, hilang semua. Sehingga enggak punya kendaraan, tempat tinggal pun numpang-numpang. Ada yang seperti itu. Umur dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, batasannya habis, sementara umur dia masih. Ada yang sebaliknya. Harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, semuanya masih utuh. Tapi umur dia yang enggak sampai. Ya sudah, dan tak dibawa mati itu. Dan itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Ini juga menjadi pelajaran agar setiap kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, karena pasti suatu ketika akan sampai batas atau limit waktunya. Ya, sehingga mereka yang mendapatkan dari dunia, bersyukurlah kepada Allah, jangan berbangga diri. Sebagaimana orang yang ketika Allah sedang batasi urusan dunianya, jangan berputus asa, karena semuanya ada gilirannya dan pasti ada hikmahnya. Tayyib, kita akan mengambil faidah dari tulisan ya Saudara Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, masih tentang ayat di 41 sampai 44 dari surah Yasin. Afafillah azzani Allah wa iyyakum. Kalimat wa ayatul lahum, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka. Maka kalau kalimat hum atau mereka di sini kita runut dari ayat-ayat sebelum yang pernah kita bahas, maka itu adalah mereka adalah umat atau suatu kaum yang pada saat datang utusan Allah mengajak mereka beriman, mereka cenderung malah menolak, bahkan menuduh para utusan Allah itu pembawa sial. Masih ingat? Udah lama kali ya. Udah lama kali. Saya pun kalau nggak nengok lagi tadi itu dia lupa. Ya. Artinya ketika disebut mereka, ini maksudnya adalah mereka yang dulunya ketika datang utusan Allah mereka tidak menerima, bahkan menolaknya, bahkan menuduh para utusan Allah itu pembawa sial. Dan tuduhan itu semuanya kemarin sudah dijelaskan, terbantahkan semua. Ya. Tayyib. Maka ini di ayat ini Allah sedang memberikan tambahan untuk agar semua orang yang mereka cenderung tidak mau beriman agar berpikir kembali. Ya, lihatlah, kalau yang dulu yang sebelumnya sudah dijelaskan masih juga belum juga tumbuh keimanannya. Coba perhatikan kembali lagi. Ini ada sebuah tanda kebesaran Allah di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Anna hamalna dzurriyyatahum fil mulki al-mashhun. Apa itu? Yakni tatkala atau bahwasanya dulu kami pernah angkut dzurriyyatahum, yaitu nenek moyang mereka, bapak-bapak moyang mereka, diangkut di atas sebuah bahtera dan diselamatkan dari kedahsyatan azab Allah berupa air bah pada saat itu. Yang mana selain dari yang berada di atas perahu itu, semuanya dibinasakan Allah. Disuruh mengingat itu.
Kalau seandainya tidak terjadi yang namanya penyelamatan oleh Allah dengan bahtera Nabi Nuh alaihissalam, kalian semua ini tak akan ada. Mikir loh gitu. Ya, mikir gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kita sudah menolong orang, ada orang kelaparan di jalan, dia nggak ada yang nolong, kemudian alhamdulillah kita membantu dia, mengajak dia ke rumah, kemudian kita kasih makan, dalam kondisi sakit kita bawa ke berobat, kemudian alhamdulillah kita latih dia sampai akhirnya dia bisa bekerja, kemudian bisa mandiri, bahkan akhirnya sukses. Ketika muncul sikap-sikap ya tidak baik, terkadang dalam hati kita itu keluar kata-kata itu, nggak ingat dulu. Ya, seperti dulu pernah ada di antara pembesar di negara kita mengatakan, nggak tahu dia, dulu aku angkat dia dari comberan. Pernah dengar? Tahu. Yang senyum berarti mengikuti perkembangan politik Indonesia. Ya. Kadang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mengatakan itu kepada hamba-hambanya yang cenderung tidak mau beriman kepada Allah. Ingat. Bagaimana Allah memberikan keselamatan melalui nenek moyang mereka, yang dengan sebab selamatnya nenek moyang mereka akhirnya muncullah kita, lahirlah kita, adalah kita, yang seandainya Allah nggak selamatkan, kita semua tidak akan ada pada saat ini. Itu adalah sebuah renungan yang harusnya menjadikan seseorang tergerak hatinya untuk akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sekedar disebutkan dzurriyyatahum, tapi dikatakan fil fulkil mashhun, maksudnya diangkut dalam sebuah bahtera yang penuh muatan, bukan bahtera yang kosong lompong longgar. Artinya apa? Betul-betul Allah memaksimalkan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin dari umat yang mereka mau mengikuti risalah atau ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian penjelasan yang tadi juga sudah kita singgung, dijelaskan juga oleh Al-Utsaimin di sini bahwa kalimat dzurriyyatahum itu kalau diterjemahkan apa adanya artinya keturunan mereka. Kalau keturunan mereka berarti keberadaan dzurriyyah ini setelah mereka. Padahal Allah sedang menceritakan kejadian sebelum mereka. Sehingga penafsir tentang ayat ini sebagian dikutipkan oleh Ibnu Utsaimin, yang dimaksud dzurriyyatahum adalah orang-orang tua mereka, nenek atau bapak moyang mereka. Ya. Sehingga kalimat dzurriyyah di sini menunjukkan keturunan dalam makna pokoknya gitu ya, bukan cabangnya, tapi pokoknya, asal usulnya. Ya, asal usulnya. Walaupun di dalam bahasa Arab kalimat dzurriyyat itu dikenal sebagai cabang atau anak, bukan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid di ayat 26, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kitab." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan juga Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan dari keduanya kenabian dan juga kitab. Di surat Al-Hadid 26 ini makna dzurriyyah itu artinya anak, keturunan atau cabang. Namun khusus di ayat 41 dari surah Yasin itu maksudnya adalah orang tua mereka. Disinilah kita penting untuk merujuk pada ahli tafsir ketika menerjemahkan atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini panjang lebar, intinya adalah dipastikan bahwa makna di ayat 41 surah Yasin dalam kalimat dzurriyyah itu artinya para orang tua atau bapak nenek moyang mereka. Baik. Kemudian ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa faedah yang bisa diambil di ayat 41 itu? Ya. Di ayat 41
Ya, sebagaimana kita bacakan ulang, yaitu wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami, yaitu Allah, mengangkut nenek moyang mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Apa manfaat faidah yang bisa kita ambil? Bahwasanya ini menjelaskan tentang penyelamatan manusia dari kemusnahan. Ya, seandainya Allah tidak membiarkan orang-orang itu, manusia-manusia tetap ada, niscaya manusia musnah dari muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menyelamatkan mereka. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita katakan setelah peristiwa air bah itu, semua yang ikut Nabi Nuh sebetulnya mereka adalah umat-umat yang berada di atas risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dan pokok risalah dari para nabi dan rasul apa? At-tauhid. Hanya saja itu tadi, berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, bergantinya anak keturunan, ya, disertai dengan tipu daya syaitan atau iblis yang sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan dan menyesatkan umat manusia, anak keturunan Adam. Itu menjadikan sebab akhirnya di antara orang-orang baik, orang-orang ahli tauhid itu pun dengan kuasa dan tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala muncullah orang-orang yang mulai menyimpang. Dan itu ada pembahasan sendiri. Sehingga kenapa di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW dilarang adanya suwar. Apa suwar? Gambar atau patung makhluk bernyawa. Itu termasuk yang dilarang, ya, dan harus kita berusaha menghindarinya. Di antaranya adalah karena itu di antara sebab-sebab seseorang akan bisa terjatuh dalam jebakan kesyirikan yang dihiaskan, yang dikondisikan sedemikian rupa oleh syaitan. Dan itu terjadi pada zaman ketika awalnya anak ataupun kaum Nabi Nuh ini di atas tauhid, kemudian berganti generasi dan seterusnya. Ini cerita yang masyhur, cukup panjang, sampai akhirnya muncullah ya berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sesembahan. Awalnya seperti itu, gambar, foto, ya, kemudian patung dan seterusnya. Maka itu termasuk yang harus juga diambil pelajaran. Baik. Dan di sini dikatakan oleh Al-Utsaimin, di antara faedah yang bisa diambil, ya, ketika Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, ada sebuah firman Allah di ayat Shafat ayat 77, ya. Sehingga dikatakan bahwasanya yang tetap ada dan tetap hidup setelah Allah memusnahkan seluruh manusia kecuali yang ada di atas perahu tersebut, itu adalah anak keturunan Nuh. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak keturunannya yang akan melanjutkan, ya, melanjutkan kehidupan manusia. Sehingga ada sebutan bagi Nabi Nuh itu apa? Abul Basharits Tsani. Apa maksudnya? Bapaknya manusia yang kedua. Bapak manusia pertama siapa? Adam alaihissalam. Ya, ini adalah apa? Di antara keterangan para ulama, dan tadi semakin menguatkan yang kita sebutkan di awal, kedudukan Nabi Nuh yang sedemikian punya keistimewaan karena dia adalah Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua setelah Adam alaihissalam. Kemudian juga di antara faidah yang kedua yang diambil oleh Al-Utsaimin dari ayat ke-41 adalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibuatnya perahu ataupun bahtera untuk mengangkut manusia dan juga selainnya,
itu menjadi sebuah contoh yang kemudian ditiru oleh umat-umat setelahnya sehingga memberikan banyak manfaat. Ya, di sini aja kalau kita duduk santai di pinggir Sungai Siak, sering kan lewat. Ada kapal membawa muatannya luar biasa banyaknya. Kok bisa gitu? Seberat itu, sebesar itu, kok nggak tenggelam gitu? Kalau kata orang itu kan teknologi. Wallahi tidak. Ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya sehingga tidak tenggelam. Bahkan itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika dikatakan dengan teori ini, apa itu hukum Archimedesnya? Udah lupa, itu pelajaran sudah sangat lama. Ya, yang menjadikan sebab sehingga sesuatu yang diletakkan di atas air itu tidak tenggelam. Pertanyaannya, siapakah yang menjadikan keteraturan hukum seperti itu di alam? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang menjadikan api itu panas sehingga digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, untuk masak. Kalau seadanya api nggak panas, mau masak nasi goreng nggak bisa. Ya, mana Burian? Ya, tiap kesini dapat hadiah nasi goreng. Seandainya api itu tidak panas, artinya berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin. Orang jualan sate susah nanti, nggak matang. Pelanggannya lagi nunggu, tunggu dulu Pak, ini kebetulan apinya kok nggak panas gitu. Masya Allah. Siapa yang menciptakan keteraturan di alam semesta, yang dengan itu akhirnya manusia mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita tidak menyandarkan semuanya kepada Allah dan menjadikan itu sebagai penguat keimanan kita kepadanya. Tayyib, barakallahu fikum. Ayat ke-42 dan seterusnya insyaallah kita bahas setelah salat Isya. Sudah masuk? Ya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Di ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti seperti bahtera itu. Maka dikatakan bahwa yang dimaksud adalah seperti bahtera Nabi Nuh. Apa yang mereka buat itu seperti bahtera Nabi Nuh, yang kecil maupun yang besar, dan semuanya itu atas pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yarkabun, yang mereka kendarai, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari kalimat ma yarkabun itu artinya mengangkut orang tua mereka yang terdahulu, yang mereka adalah keturunan Nabi Nuh. Ini yang dijelaskan ya di dalam tafsir Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Itu yang pertama, yaitu mengangkut orang tua mereka yang terdahulu, yang mereka itu adalah keturunan Nabi Nuh. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan perahu yang serupa dengannya, yang biasa mereka kendarai. Ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar ayat 15. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Ya. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Maka dengan demikian ya al-fadila azza Allah wa iyyakum, orang-orang itu atau termasuk kita mempelajari bagaimana mereka membuat sebuah bahtera. Dan ini adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
Ini memberikan suatu hikmah agar setiap orang tidak lupa dengan bagaimana asal muasal contoh yang diberikan, pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang turun temurun, yang itu ternyata memberikan manfaat yang sangat besar. Ya. Bahkan ada dari pemimpin kita mencanangkan apa itu? Tol laut, ya. Apa maksudnya tol laut? Apakah dibikin jalan tol di atas laut? Bukan itu. Maksudnya adalah menggunakan armada kapal, ya, yang itu digunakan untuk mempermudah, mempercepat transportasi baik manusia maupun barang. Itu tujuannya. Sehingga ada istilah tol laut. Sehingga kalau kita merunut dari apa yang diceritakan di dalam ayat ini, betapa pengajaran itu sudah Allah berikan sejak zaman Nabi Nuh. Hanya saja kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmat karunia Allah, pengajaran Allah kepadanya. Yang dia ingat adalah, oh ini saya diajari dari si A, dari si B, oh ini dari hasil penelitian kita, oh ini begini-begini. Lupa bahwa semuanya itu asal-usulnya pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan pada saat itu tidak terpikir oleh manusia kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Baik. Apa beberapa faedah yang diambil dari ayat ini? Ayat ke-42. Dikatakan ada 3 di sini, namun kita ringkas saja, bahwa di dalamnya terdapat penjelasan tentang nikmat Allah Azza wa Jalla dengan menetapnya orang-orang yang naik di atas kapal atau bahtera tersebut. Seseorang logikanya akan takut terhadap air. Ada yang pernah naik kapal laut? Pernah, paling tidak naik kapal Roro nyebrang ke Bengkalis, ya. Atau ada yang pernah nyebrang Bakauheni Merak 2 jam lebih. Pernah? Pernah. Ada enggak yang pernah menaiki kapal besar, ya, yang menempuh perjalanan berhari-hari di tengah lautan? Ada? Ada di sini? Belum. Ya, kami pernah dari Tanjung Perak itu di Surabaya, kemudian sampai ke Sulawesi Tengah. Saya lupa, entah 2 atau 3 hari itu di lautan. Dan subhanallah, ketika berada di tengah lautan, kemanapun arah mata kita memandang yang ada cuma hamparan air laut. Subhanallah. Gak bayangkan seandainya wala'iyadzubillah, ya, kejebur gitu kan, terus ditinggal. Subhanallah. Betapa kerdilnya, kecilnya kita di hadapan makhluk Allah yang namanya lautan. Semakin kerdil lagi kita di hadapan makhluk Allah yang namanya alam semesta. Ditambah kerdil lagi kita dihadapkan dengan ciptaan Allah yang besar. Apa? Yang paling besar apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditambah lagi semakinlah kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ya. Bagaimana mungkin seseorang yang aslinya takut dengan laut karena dia tidak mampu bernafas di air sebagaimana ikan atau binatang laut, tapi ketika dia berada di atas kapal itu, Allah berikan rahmatnya, dengan kuasanya dia merasa tenang. Bahkan ada yang namanya kapal pesiar. Kok nggak wedi, nggak takut? Ya, kalau kita mau berpikir betapa ini nikmat Allah yang luar biasa, yang lebih hebat lagi kalau kita kembangkan lagi dengan rahmat Allah berupa kendaraan. Orang yang biasanya takut ketinggian, tapi keasyikan naik pesawat. Inilah.
Masya Allah. Malah ketika berada di atas, kemudian berada pesawat di atas gulungan awan yang putih, gak ada rasa takutnya, malah melonggok ke jendela, direkam video pakai kamera HP-nya. Gak ada rasa takutnya. Padahal itu di atas ketinggian, bahkan berkilometer ketinggiannya. Allah berikan ketenangan. Allah dengan rahmatnya jadikan manusia merasakan manfaat, bahkan merasa tenang saat dia berkendaraan, yang itu Allah lah yang menjaganya. Kapal gak bisa tenggelam, Allah yang menjaganya. Pesawat gak jatuh, Allah yang menahannya. Sebagaimana burung-burung yang terbang di awan, di langit pun Allah yang menahannya sehingga tidak jatuh. Kalau di logika itu kok bisa? Binatang kecil itu enak saja terbang, bus kok bisa? Kadang akal kita itu nggak sampai itu. Dan semuanya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita percepat saja sehingga hendaknya semua kita melihat itu sebagai kuasa Allah, nikmat Allah, maka jadilah hamba Allah yang selalu bersyukur dan mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan keimanannya. Jadi sebetulnya kalau ayat-ayat di dalam surah Yasin ini banyak berbicara tentang itu. Ya. Banyak berbicara menyadarkan manusia siapakah Allah dan siapakah kita sebagai hambanya. Ya. Kemudian di ayat 43 dan 44 Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Dan jika seandainya kata Allah kami menghendaki, niscaya kami akan tenggelamkan mereka, maka tidak ada bagi mereka penolong dan tidak pula mereka akan diselamatkan. Akan tetapi kami berkehendak menyelamatkan mereka dengan sebab rahmat yang besar dari kami, dari Allah, dan untuk selanjutnya memberikan kepadanya kesenangan hidup sampai pada suatu waktu yang telah ditentukan. Afillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Kalimat wa inna sya'nughriqhum, dan jika kami menghendaki niscaya kami akan tenggelamkan, yakni jika mereka menaiki kapal dalam keadaan seperti itu, seandainya Allah kehendaki pasti Allah akan tenggelamkan dan Allah Maha mampu melakukannya. Dan ketika Allah menghendaki ditenggelamkan, tidak akan ada yang selamat dan tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan. Berarti menunjukkan apa? Seharusnya orang ketika dia berada di atas kendaraan laut, darat, udara, harusnya apa? Menguatkan tawakalnya kepada Allah. Ya, kita sendiri berusaha, kami sendiri kalau sedang berkendaraan itu gimana betul-betul menyiasati hati agar hati ini menyandarkan bertawakal hanya kepada Allah. Jangan bertawakal atau menyandarkan kepada keterampilan, kemahiran, kepiawaian kita menyetir. Dan pernah suatu ketika, ini bagian dari kasih sayang Allah memberikan teguran. Ada satu kejadian, kami sendiri naik sepeda motor malam-malam dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru. Karena ada urusan, waktu itu adalah halus sering hilir mudik Pekanbaru Kerinci, Kerinci Pekanbaru, ya, karena mengurusi berobat anak. Ini anaknya lagi ikut ada di belakang. Ya. Suatu ketika naik kendaraan itu seperti mudah gitu, nyalip gampang, biasanya takut-takut, ini gampang, nyalip gampang, mudah gitu. Bermanuver itu Masya Allah enak kali. Tiba-tiba muncul dalam hati ini, wah mantap kali ya awak gitu kan, hebat kali aku. Subhanallah, dalam hitungan detik setelah itu ban depan kempes, depan atau belakang lupa saya. Ya, itu malam-malam tukang tambal ban rata-rata sudah tutup. Ya, setelah itu langsung sadar, astagfirullah. Alhamdulillah Allah mengingatkan. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita saat berkendaraan. Ya,
semata-mata hanya karena pertolongan Allah, rahmat Allah, karena Allah menghendaki keselamatan kita, karena Allah tidak menghendaki kita mendapatkan kecelakaan, kebinasaan dan seterusnya, hanya semata-mata karena Allah. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita terjaga. Apa? Tawakal semakin kuat bagi orang saat dia berkendaraan. Ya. Apalagi di atas laut, apalagi ketika di udara atau dalam pesawat, ya. Sebagaimana digambarkan dalam surah Asy-Syura ayat 32, 33, 34. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. In yasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kapal-kapal yang berlayar di laut bagaikan gunung-gunung. Jika dia yaitu Allah menghendaki, Allah akan menenangkan anginnya. Maka jadilah kapal itu terhenti di permukaan laut. Ini berarti kapal apa ini? Kapal layar yang menggunakan tenaga angin. Sesungguhnya kata Allah, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Atau jika Allah kehendaki, Allah akan binasakan kapal tersebut dengan sebab perbuatan mereka, ya. Atau Allah berkehendak memaafkan sebagian besar dari kesalahan mereka. Beberapa faedah yang ini melengkapi apa yang sedang kita bahas di surah Asy-Syura ayat 32, 33 dan 34 ini ayyuhal ikhwah. Semakin kita akan tersadar betapa keberadaan seseorang saat dia berkendaraan, khususnya di lautan, betul-betul sangat bergantung atas rahmat Allah. Banyak kejadian tiba-tiba ombak besar, tiba-tiba angin mengarah ke arah yang tidak sesuai yang kita inginkan. Beberapa kali kasus terjadi bagaimana kapal yang mau nyebrang tinggal bersandar, akhirnya terpaksa berhenti di waktu yang tidak sebentar. Kenapa? Karena kondisi ombak atau arah angin yang tidak aman, tidak bersahabat kata kita. Siapa yang menggerakkan angin? Siapa yang menggerakkan air sehingga menjadi ombak? Siapa yang menjadikan air laut menjadi tenang? Dan seterusnya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berlayar, berkendaraan secara umum, berlayar secara khusus, maka hendaknya merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Tidak hanya sekedar lagi naik kapal pesiar, yang dirasakan cuman senang-senangnya, yang dirasakan cuman hura-huranya, kemewahannya dan seterusnya. Lupa dengan ayat-ayat kebesaran Allah terkait dengan apa yang sedang dia rasakan. Maka dikatakan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tenangnya angin, kemudian juga menggerakkan angin itu sehingga perlayaran dari kapal itu sesuai dengan harapan sampai kepada tujuan. Itu diantaranya dengan sebab apa? Kesabaran kita dan banyaknya kita bersyukur. Disebutkan sabar dan syukur karena ini dua sisi yang menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan di segala keadaannya. Masih ingat sebuah hadis? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keberadaan kondisi seorang yang beriman. Kenapa? Menakjubkan, dan ini hanya ada diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman saja. Ya, ketika Allah berikan hal yang dia sukai berupa nikmat, dia ikuti dengan syukur. Fakana khairallah, maka itu akan menjadikan baik baginya. Ketika Allah berikan kepada dia ujian, musibah yang membuat dia tidak merasa senang, kemudian dia sabar,
maka pun Allah jadikan itu menjadi baik bagi dia. Sehingga dikatakan dalam ayat ini Allah memberikan pertolongan, menyelamatkan, menyampaikan pada tujuan bagi orang yang berlayar, di antaranya dengan sebab sabarnya mereka dan syukurnya mereka. Bahkan disebutkan dengan kalimat banyaknya mereka bersabar dan banyaknya mereka bersyukur. Jika tidak, lihat, jika tidak, maka Allah akan membinasakan mereka. Kemungkinan pertama, atau Allah memaafkannya. Dan yang terbanyak yang kedua. Wallahi ayyuhal ikhwah, seandainya kesalahan kita, harusnya bersabar tapi nggak bersabar, harusnya bersyukur tapi nggak bersyukur. Ini kan kesalahan. Karena sabar dan syukur itu kewajiban. Sabar dan syukur kewajiban. Ya. Syukur itu wajib. Buktinya apa? Di surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika engkau bersyukur akan aku tambah nikmat atas kalian. Tapi ingat, jika engkau tidak bersyukur, hati-hati. Azabku, kata Allah, sangat pedih. Orang bersyukur dijanjikan kebaikan. Orang yang tidak bersyukur diancam dengan azab sesuai dengan definisi wajib di dalam ilmu fikih. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa, diazab. Maka bersyukur adalah wajib. Sebagaimana sabar juga wajib. Apa sih sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari segala perkara-perkara yang melanggar syariat Allah. Orang dikatakan sabar ketika tidak melanggar syariat Allah. Orang dikatakan tidak sabar ketika melanggar syariat Allah. Maka melanggarnya syariat Allah sebagai indikator ketidaksabaran itu kedosaan. Maka bersabar adalah kewajiban. Sehingga orang yang gak sabar, harusnya sabar gak sabar, orang yang harusnya bersyukur gak bersyukur, itu dia melakukan kesalahan, harusnya diazab. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebagian besarnya. Wallahi ya Pak, seandainya kesalahan-kesalahan kita itu tadi, ya, Allah tidak banyak maafkan, kita tak akan mampu menanggung musibah sebagai azab yang Allah timpakan kepada kita dalam kehidupan dunia saja, apatah lagi nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Orang melakukan dosa itu pasti dua di antara satu, mungkin gak sabar, mungkin gak bersyukur. Itu saja. Ya. Ketika dia punya harta kemudian dibelanjakan untuk maksiat, itu artinya tidak bersyukur. Apa sih syukur itu? Menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan. Ketika digunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan, dosa. Atau di antara juga bentuk dosa adalah ketika orang gak sabar. Apa itu? Harusnya dia menahan diri dari pandangan kepada yang dilarang Allah, dia gak sabar. Akhirnya dia pun tetap juga memandang kepada yang Allah haramkan. Dosa. Gak sabar. Sehingga benar yang dikatakan orang harusnya sabar tapi gak sabar, orang harusnya bersyukur tapi gak bersyukur, itulah kedosaan. Memang iya. Ya. Kemudian harusnya kalau orang melakukan kesalahan atau dosa, harusnya dia apa? Diazab. Tapi sekali lagi, Masya Allah, semakin kita cinta kepada Allah, Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Tapi Allah memaafkan kebanyakan atau sebagian besar dari kesalahan kita. Oleh sebab itu, alhamdulillah, mana lebih banyak kita dengar berita kapal berlayar sampai tujuan atau kapal berlayar tenggelam? Mana lebih banyak kita dengar beritanya? Sampai tujuan. Karena wa ya'fu an katsir. Bukan karena mereka bebas dari kesalahan dan dosa, tapi karena Allah memaafkan yang banyak dari sekian banyak kesalahan hamba-hambanya. Masya Allah. Bagaimana kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan dengan rahmatnya, kemudian Allah mengatakan wa mata'an ila hin. Ini bagian akhir. Ketahuilah ayyuhal ikhwah,
Allah selamatkan kita, memaafkan kesalahan kita sehingga Allah tidak binasakan kita dengan azabnya walaupun kita banyak melakukan kesalahan, dan Allah kemudian wa mata'an ilahin. Ya maaf, dari situ mana ayat sebelumnya? Ya, wa mata'an ilahin artinya Allah berikan kenikmatan, kesenangan kepada mereka sampai batas waktunya. Ada dua sisi yang kita pahami di sini. Alhamdulillah, setelah Allah selamatkan kita, harusnya Allah mengadab kita, Allah memaafkan sehingga menyelamatkan kita, Allah juga masih menambah dengan memberikan banyak kebaikan. Dari perkendaraan sampai tujuan, alhamdulillah. Yang mudik ketemu keluarga, mendapat kesenangan. Yang melakukan perjalanan ke tempat kerja, sampai di kerja dia bisa beraktivitas. Dari situ dia dapat sesuatu sebagai imbalannya, mendapatkan kesenangan. Yang melakukan plesir, wisata sampai ke tujuan, alhamdulillah mendapatkan kesenangan, dan seterusnya. Namun ingat, ilahin itu semuanya ada batas waktunya. Apa yang harus kita ambil faedahnya ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ingat, harta dunia atau segala hal dari nikmat dunia itu tidak kekal, tidak abadi. Akan ada masanya semuanya itu akan musnah, akan rusak, akan hancur, akan hilang. Sebagaimana keberadaan kita sebagai manusia dari makhluk Allah pun akan sampai masanya pun akan binasa. Sehingga ya, jangan kita korbankan kekekalan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, dengan sesuatu yang akan sirna dan binasa dari dunia. Ya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, siapakah di antara kalian yang mencintai hartanya sendiri? Pernah dengar? Kurang lebih gitu ya kalimatnya kalau diterjemahkan. Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang mencintai hartanya sendiri? Ya. Atau lebih mencintai harta orang lain? Maka saya mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah, kami mencintai harta kami sendiri. Kemudian dijelaskan, yang mana harta kita? Apakah harta kita itu adalah harta berupa simpanan uang ataupun perhiasan yang kita simpan di bank, di pegadaian atau di berangkas rumah kita? Apakah itu harta kita? Belum tentu. Belum tentu ya. Bahkan Nabi mengatakan banyak di antara manusia lebih mencintai harta orang lain. Apa maksudnya harta orang lain? Disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk, tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan, ketika dia mati menjadi milik orang lain. Itu yang dia cintai. Milik siapa? Ahli warisnya. Jadi sekarang harta kita itu yang mana? Yang ada di dompet? Belum tentu. Jadi yang mana? Yang tadi sudah diserahkan ke Ustadz Imam untuk infak. Masya Allah. Semoga saja syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuan berlaku? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Itu baru harta kita. Ya. Maka seharusnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mata'an ilahin, kenikmatan, kesenangan yang ada limit waktunya, itulah kehidupan dunia. Maka gunakanlah yang ada limit waktunya, yang fana, yang tidak kekal menjadi kekal. Caranya belanjakan di jalan Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh seseorang itu iri kepada orang lain kecuali kedua kelompok manusia. Rajulun atahu Allahu mal fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Itu yang pertama. Yaitu seseorang yang Allah berikan kepada dia harta, kemudian hartanya habis dibelanjakan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Jadi kalau harta disimpan-simpan, belum juga dibelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat dalam pandangan agama, itu belum tentu harta kita. Mungkin hartanya tukang copet.
Karena pas kita lagi jalan kacau paetan. Hilang kan? Bukan harta kita, belum sempatlah kita infakkan. Atau mungkin harta itu miliknya api. Wal'iyadzubillah, karena ada satu kondisi bencana sehingga ada kebakaran dan sebagian harta kita ikut terbakar. Atau boleh jadi miliknya orang yang nemu di jalan karena barang kita jatuh. Kita balik lagi, sudah nggak ada. Rupanya sudah ada orang yang menyelamatkan. Ya, barakallahu fikum. Maka ketika Rasulullah SAW di antara riwayat digambarkan tidak punya apa-apa, apakah Rasulullah itu miskin karena pilihan sendiri atau karena terpaksa? Karena pilihan beliau sendiri. Buktinya apa? Nabi SAW tidak pernah menahan ada harta di dalam rumahnya kecuali beliau bersegera membelanjakannya. Pernah ingat ada satu riwayat Nabi SAW begitu selesai sholat menjadi imam, kemudian salam, kemudian langsung bergegas berdiri masuk ke rumahnya, kemudian keluar lagi. Maka sahabat heran. Apa hikmahnya dari kata-kata sahabat heran? Heran, gak biasanya Nabi itu begitu salam langsung berdiri meninggalkan tempatnya. Biasanya apa berarti? Biasanya Nabi selalu berlama-lama berzikir setelah sholat sebagaimana yang mungkin sampai riwayatnya kepada kita. Berarti kalau kita ini ya yang habis salam langsung tabur, harusnya heran. Gak biasanya, atau biasanya kayak gitu. Ya. Satu. Yang kedua adalah ketika Nabi ditanya, kenapa wahai Nabi kok gak biasanya? Maka Nabi mengatakan, kurang lebih kama qala Rasulullah SAW, aku teringat. Ya. Saya lupa apakah itu adalah berupa emas, perak ataupun harta yang lain. Ada yang tersimpan di rumahku, belum aku belanjakan, belum aku sedekahkan. Aku takut terlambat. Tidak menunda, nantilah zikir dulu, nantilah sholat sunnah dulu, nantilah habis ngobrol sama sahabat-sahabatku, nantilah, tidak, bersegera. Kalau agak sedikit diplesetkan itu, kalau orang Jawa bilang apa? Filosofinya Petruk kantong bolong. Oh, maaf ya, ini intermezzo aja, bukan dalil. Apa itu kantong bolong? Tidaklah dia dapat rizki dari Allah kecuali tak lama setelah itu langsung dibelanjakan. Ya. Sehingga nyaris saldo besar itu hanya sebentar saja itu ada di kantongnya, di dompetnya atau di rekeningnya, karena terus mengalir. Takut kesempatan hilang. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada seorang yang sudah meninggal dunia, seandainya diberi kesempatan hidup lagi sebentar di dunia, apa yang dilakukan? Fa asaddaqa, katanya. Sungguh aku akan bersedekah. Ini motivasi juga. Ini bukan pesan sponsor ya. Memang kebetulan kajian kita tentang itu. Dan ini kebenaran. Ya, wa mata'an ilahin adalah sebuah kesenangan yang ada limit waktunya, fana, nanti akan binasa, rusak, hilang, musnah. Gimana agar menjadi kekal? Jadikan itu sebagai harta akhirat kita, infakkan. Tentu infak ada prioritasnya. Ya, ketika infak itu atau sedekah itu kategorinya wajib, itu yang kita utamakan. Seorang suami, kepala keluarga memberi infak kepada anggota keluarga, ini kewajiban. Ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya, ini kewajiban. Tentu ini yang diutamakan. Baru kemudian kepada yang lainnya ketika ini sudah tercukupi. Kecuali atas keridhaan dari keluarganya, kemudian dia berusaha menggunakan untuk yang lain yang bermanfaat, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana dicontohkan oleh di antara sahabat Ansor dalam kisah yang insyaallah rata-rata kita sudah paham. Baik. Sampai di sini ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah sesungguhnya
segala sesuatu atas rahmat Allah semata, sehingga kita mendapatkan keselamatan, dan dengan keselamatan itu pun Allah memberikan kita banyak kebaikan. Namun ingat, kebaikan, kesenangan atau harta dunia itu sifatnya sementara, maka janganlah lengah. Jadikanlah apa yang telah Allah karuniakan berupa kenikmatan dunia menjadi kekal abadi, menjadi milik kita yang sejatinya dengan membelanjakan di jalan Allah. Mohon maaf atas salah dan khilaf, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Bagi yang mengetahui kesalahan, kiranya berkenan untuk memberikan koreksi kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.